Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki hari yang ke-21 untuk jamaah sini. 22. Memasuki 22, tapi yang sudah dijalankan 21. Ya, ini kan tanggal 22 ya. Kita mulainya tanggal 2. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan kata kunci yang disampaikan oleh Rasulullah. Di antara beberapa kata kunci terkait dengan ibadah puasa ini, sungguh amat utama, sungguh amat mulia puasa ini. Salah satu ungkapan yang menunjukkan kemuliaan puasa itu, Rasulullah mengatakan atau menyebutnya sebagai junnah, sebagai benteng dari segala rongrongan yang dapat mencelakakan kita masing-masing, baik di dunia ini maupun di akhirat. Puasa inilah yang pada hari sampai ini hari ke-21 memasuki 22 ini, kita insya Allah sudah membangun benteng itu, bentengnya sudah tinggi. Cuma mari kita lihat, kenapa puasa itu kok bisa dikatakan sebagai benteng. Kita kilas balik. Tadi malam kita sahur. Apa yang kita lakukan ketika kita sahur? Niat. Niat itu tidak sederhana. Bagi orang yang punya kebiasaan nyamil biasanya, atau merokok, gitu, bagi yang merokok, gitu. Ketika dia sudah berniat puasa itu sudah tidak ingin nyamil lagi di siang hari itu, sudah tidak ada selera. Kenapa? Otaknya, sensor di otaknya itu sudah mengendalikan semua perilaku. Tinggal perilaku yang baik yang dia lakukan atas niat yang baik. Nawaitu shauma ghadi, saya akan berpuasa besok. Tuntunan Rasulullah SAW dalam keadaan berpuasa itu, umpama ada orang ngajak tukaran, ajak gelut, mencaci maki, membuli, apa kata Rasulullah? Katakan, saya berpuasa. Qul inni shaimun.
saya ini sedang berpuasa. Itu yang dikatakan oleh orang yang berpuasa. Benteng dari tindakan-tindakannya salah. Hadirin sidang jamaah Jumat. Benteng ini makin kokoh lagi dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering mungkin disampaikan kalau masuk bulan Ramadan, idza dakhala Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan itu kata Rasulullah, futihat abwabul jannah. Dibuka pintu surga itu, wa ghullilat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wasul silah asyayatin, dan dibelenggu setan-setan. Hadirin sidang jamaah Jumat, hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia. Ada pertanyaan, kenapa ya di bulan Ramadan katanya setan sudah dibelenggu? Tidak tahu sih, di antara kita ini ada yang bisa jawab. Kenapa masih ada orang korupsi di bulan Ramadan? Masih orang marah-marah bulan Ramadan? Masih orang mencuri, menipu di bulan Ramadan? Padahal katanya setan sudah dibelenggu. Ya. Apa hadisnya yang keliru? Hadisnya tidak, hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomornya 3075. Sahih. Lah tinggal kita memaknainya gimana gitu. Setan itu. Setan yang dibelenggu itu maknanya apa? Di dalam sebuah hadis lain disebutkan, inna syaitana yajri majrad dam. Dia berjalan mengikuti jalannya darah manusia. Kalau setan itu dibelenggu berarti dia tidak lagi ada di dalam darah kita. Sebagaimana itu. Hataibu majra syaitan bisyam. Maka puasa itulah yang menyempitkan jalannya darah kita itu, sehingga tidak bisa ditembus oleh syaitan. Lalu masih ada orang yang melakukan kejahatan. Itu bukan lagi kerjaan syaitan. Kerjaan siapa? Kerjaan hawa nafsu. Karena di dalam diri kita ini hawa nafsu tetap ada. Hawa nafsu ini makin binal ketika mendapat stimulasi dari setan dari luar. Tapi karena ini bulan puasa, maka dia bekerja sendiri. Masih ada orang yang menuruti hawa nafsunya. Nah, bagi mereka ini sesungguhnya tidak puasa. Gitu. Jadi kalau mereka betul puasa, hawa nafsu inilah yang dia kendalikan. Itu sebabnya masjid ramai di bulan Ramadan. Orang itu sudah sadar. Tapi nanti setelah 1 bulan atau mungkin par bulan Ramadan itu, ya lumayan sepi sudah masjid. Yang ramai itu yang mau dengan jalan raya, ya itu. Kenapa? Karena setan sudah dilepas, hawa nafsu tidak lagi terkena. Nah itu pula sebabnya Rasulullah itu menganjurkan, kalau kita sudah lepas bulan suci Ramadan, begitu selesai hari raya, sambung lagi dengan puasa Syawal, 6 hari puasa sunnah, yang keutamaannya luar biasa. Kalau kita mengikuti puasa Ramadan, kemudian 6 hari di bulan Syawal, sama dengan kita berpuasa sepanjang tahun. Hadirin
sidang jamaah tarawih yang berbahagia. Jadi kita kembali ke puasa sebagai junah tadi, sebagai benteng. Makanya kalau bisa kita itu ya seperti Nabi Daud itu kan puasanya. Nabi Daud itu kan 1 hari puasa, besoknya tidak puasa, besok lagi puasa, selang 1 hari. Karena apa? Karena hawa nafsu kita itu memang. Coba keutamaan Nabi Daud itu luar biasa. Turun ke Nabi Sulaiman bertanya, bicara dengan angin bisa, punya pasukan jin, punya pasukan manusia. Hadirin sedang jamaah tarawih. Jadi puasa inilah yang bisa sehingga kita bisa membangun benteng. Kalau benteng ini sudah terbangun, insya Allah perbuatan-perbuatan kita yang tidak diridhoi Allah itu terhindarkan. Hanya kita ini seringkali mencari pahala sesungguhnya dengan puasa. Kalau saya tidak menganjurkan, tidak usah berapa itu pahalanya. Ya. Pahala itu sudah urusan Allah. Allah sudah mengatakan dalam hadis qudsi itu, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Tiap ibadah anak Adam itu baginya illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu kok kecuali-kecualikan. Gitu. Innahu li wa ana ajizi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalas. Apa artinya aku sendiri yang membalas? Jadi tidak mengikuti aturan rutin. Misalnya saya punya gaji 10 juta. Rutin kerjaan setiap 10 juta saya mengerjakan dengan baik misalnya. Tetapi kalau langsung Allah yang membayarnya tidak 10 juta, tidak terhingga. Gitu. Jadi kalau tabelnya itu gaji saya A, si B itu sudah ada tabelnya, ya seperti golongan apa gitu, kalau di pegawai negeri, kalau di swasta itu sudah ada tarifnya, UMR, macam-macam itu. Tidak keluar daripada itu kalau aturan diikuti. Tapi kalau sudah diambil oleh Allah, dia akan membayar sesuai dengan ganda. Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab, tanpa hitungan. Karena itu jangan terlalu menghitung pahala berapa gitu. Sudah urusan Allah. Allah pasti memberi lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Karena itu bangun benteng itu semua, kita jangan sampai menggerogoti amal baik kita sendiri. Apa kata Rasulullah? Jangan sampai amal baik kita tergerogoti. Yang paling sering itu iri dan dengki. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hindari iri dan dengki. Karena iri dan dengki itu sama dengan api membakar kayu bakar. Membakar kebaikan sama dengan api membakar kayu bakar. Artinya dengan iri itu kebaikan-kebaikan kita tidak kita sadari akan terbakar. Lebih dahsyat lagi kalau kita menyekutukan Allah. Sebentar saja kita menyekutukan Allah, maka amal kita hangus semua, terdelet semua. La yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kamu tinggal jadi orang yang merugi. Hadirin sidang jamaah tarawih, mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Saya ingatkan, mari kita bangun benteng kehidupan kita ini dengan puasa agar kita tidak terjebak pada kehancuran, kebinasaan sejak di dunia ini hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.